రాత్రి ఏం తిన్నావు? మీందారుకే ఏలినాటి సన్నిసారో రాజబో. కోర్టు వారికి బాధ్యతలు అప్పగిస్తున్నాము. పగలగొట్టుకోమ్మా, పగలగొట్టుకో. Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih ya sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, kita sapa-sapa dulu nih para penonton setia LK21 Revive. Terima kasih buat pedagang Siti dari Probolinggo, Jong Andre dari Papua, Ida Bagus dari Lampung, Sahrul Ramadan dari Goa, Andriono dari Timur Leste, Ferawati Saja Sumatera Barat, Bima Saputra dari Sulawesi Tenggara, Bibir dari Tasik, Boido Silva dari Timur Leste, Nasim dari Madura, dan buat teman-teman semua yang belum ingin sapa, nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Villa Jamindar. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. రేపటి నుంచి నీకు కూడా ఉందిలే. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Prapen Jayarama Rujuk atau bisa dipanggil PJ. Di sana terlihat ia sedang menaiki sebuah bus kota Hyderabad menuju desa Siripuram. Dalam bus tersebut, terlihat ia merasa jijik dengan kondisi di dalam bus. Karena itu pertama kali ia menaiki bus. Dan PJ merupakan satu-satunya pewaris tahta kerajaan. Kemudian pada suatu pagi ia pergi ke kampus bersama temannya. Namun kedatangannya itu bukan untuk belajar, melainkan untuk memberitahukan tentang pesta yang akan ia adakan untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-20 tahun. So friends, ఇవాళ నా బర్త్డే, నాలాంటి రిచ్ తాత లేడు కాబట్టి అన్నట్టు. Dan pesta itu berlangsung dengan sangat meriah. Setelah acara pesta selesai dan PJ akan pergi, ia dihadang oleh seorang wanita bersama ayahnya. Wanita itu bernama Sindu yang merupakan pacar PJ. Di sana, Sindu menasihati PJ karena ia berpesta hingga lupa waktu. PJ yang mendengar hal tersebut tak terima dan marah. Ia pun kemudian langsung memutuskan hubungan dengan Sindu tanpa alasan yang jelas. Ayah Sindu merasa kecewa karena melihat putrinya diperlakukan seperti itu. Kemudian ia pun menyuruh Sindu untuk melupakan PJ dan pulang ke desa bersamanya. Keesokan harinya, PJ terlihat sangat senang karena pada hari itu pengacara keluarganya akan membacakan wasiat yang diberikan kakeknya. Di sana juga terlihat kakeknya masih gentayangan untuk mengawasi cucu itu. Acara pembacaan wasiat tersebut juga dihadiri oleh beberapa orang kaya yang mengharapkan PJ untuk menjadi menantunya. Dalam wasiat kakeknya tersebut, pengacara mengatakan bahwa kekayaan yang dimiliki PJ sebesar 500.000 yuan rupiah. Dan itu semua akan PJ dapatkan jika ia bisa memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh kakeknya. Syarat pertama yaitu PJ harus lulus S1 dalam 3 tahun di desa Siripuram. Dan juga selama menimba ilmu di sana PJ harus tinggal di asrama Ranjana. Dan untuk syarat terakhir ia harus mengikuti wajib militer serta sipil di pemerintahan Manggama. Dan juga PJ hanya diberi 500.000 setiap bulannya untuk memenuhi sebuah kebutuhan. Akan tetapi jika PJ tidak mampu memenuhi syarat, maka seluruh harta kekayaan kakeknya itu akan disumbangkan ke panti asuhan dan kuil. PJ yang mendengar persyaratan tersebut sangat kesal dan ia melampiaskan kekesalannya itu kepada pembantunya. Dan juga ia memecat pengacaranya, namun sang pengacara itu menegaskan bahwa saat ini PJ tidak memiliki hak apapun di keluarga sebelum ia memenuhi syarat yang diminta mendiang kakeknya. Semua tamu yang menghadiri acara pembacaan wasiat tersebut pun langsung pergi karena mereka semua yakin bahwa PJ tidak akan mampu memenuhi syarat yang telah ditentukan. Scene pun kemudian berganti memperlihatkan PJ yang telah sampai di desa Sripuram. Dan dia menanyakan alamat asrama Ranjana. Dan beruntung saja ada seorang anak desa yang mengantarkannya ke asrama Ranjana tersebut. Sesampainya di sana, PJ langsung menemui kepala asrama yang bernama Ranjana.
Ranjana memberitahu beberapa aturan di asrama. Yang pertama, harus bangun jam 4 pagi untuk berolahraga. Setelah mengikuti jam belajar, harus bersih-bersih asrama dan desa. Dan jika diperlukan harus wajib membantu warga desa. Lalu untuk makan siang dan malam sudah ditentukan asrama dan jangan komplain hal apapun, tegasnya. PJ yang mendengar persyaratan asrama yang begitu rumit membantah dan menolak, namun Ranjana memberitahukan bahwa jika tidak mau mengikuti syarat tersebut, ia akan melaporkannya ke pengacara. Dan dengan terpaksa, PJ harus menerima itu secara sukarela. Lalu PJ pun diantar oleh satpam untuk ke kamarnya. Di perjalanan ia berpapasan dengan beberapa penghuni asrama. Sampainya di sana dengan marah, PJ memukul satpam karena ia mengira bahwa satpam itu menempatkan dirinya di kandang tikus. Saat hendak ke toilet, PJ juga harus sabar mengantri karena banyak penghuni yang tinggal di asrama tersebut. ఒకటయా ఏదో ఫార్మాలిటీకి మైండ్ బ్లోయింగ్. Di sana PJ berkenan dengan Kara. Kara menjelaskan dalam satu kamar minimal diisi 8 orang dan ia juga memperkenalkan teman-temannya kepada PJ. Kara merupakan murid yang pintar di asrama dan mereka semua berasal dari keluarga yang miskin. Setelah berkenalan dengan beberapa teman asrama, PJ pun pergi ke minimarket untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Namun sesampainya di sana, PJ bertemu dengan mantan pacarnya yaitu Sindu. Di sana Sindu sedang mengecek persediaan barang di minimarket karena ia merupakan keponakan pemilik minimarket tersebut. PJ yang melihatnya pun terkejut, namun ia tetap bersikap santai dan mencoba untuk mengawali pembicaraan. Kemudian pada saat PJ hendak membayar, kartu miliknya diblokir dan tidak dapat digunakan. Dengan terpaksa ia hanya mampu membeli sebuah sabun dan deodoran saja. Lalu pada malam harinya memperlihatkan Sindu yang sedang bahagia karena ia mengetahui bahwa PJ sekarang tinggal di desa yang sama dengannya. Akan tetapi sang ayah memintanya untuk segera melupakan PJ. Karena baginya bagaimana juga kedudukan mereka tidak setara. Sin pun kemudian berganti memperlihatkan awal kedekatan Sindu dengan PJ. Sindu yang merupakan gadis tercantik di kampus dan juga satu-satunya wanita yang menjalin cinta dengan PJ. Dan pada suatu hari saat ujian semester, PJ ketahuan membuang contekan kepada teman sebelahnya. Lalu Sindu yang melihat itu pun kemudian melaporkan perilaku PJ. Setelah ujian itu selesai, Sindu menghampiri PJ untuk meminta maaf karena telah melaporkannya dan Sindu juga khawatir dengan keadaan murid yang tidak bersalah tersebut. Namun PJ yang merasa kesal, ia langsung pergi dan menyuruh Sindu untuk berpacaran saja dengan murid tersebut. Dan akibat Sindulah ia gagal dalam ujian semester tahun itu. Semenjak kejadian itu, PJ pun menjauhi Sindu. Pada keesokan harinya, Kara memperkenalkan kampus di desa tersebut. Di sana, Kara menjelaskan bahwa walaupun kampus mereka berada di desa, tetapi kampus itu sudah menghasilkan orang-orang hebat. Bukannya belajar, PJ malah berniat untuk menyuap rektor agar ia bisa dengan mudah meloloskan dirinya. Namun sayangnya rektor tersebut adalah Ranjana. Ranjana yang mengetahui niat licik PJ pun langsung memarahinya dan ia juga memberitahukan kepada dosen-dosen PJ untuk mendidiknya dengan baik dan jika perlu mereka menghukum PJ. Dengan senang hati, para dosen pun akan mendidiknya. Pada keesokan harinya, saat PJ hendak masuk ke kelas, ia melihat Sindu yang juga berada di kelas yang sama dengannya. Awalnya PJ merasa malu, akan tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ia pun kemudian masuk lalu memperkenalkan dirinya sebagai murid baru. Akan tetapi pada saat jam pelajaran, Sindu tidak mendengarkan penjelasan dosen. Ia malah menggunakan headset. Sindu yang melihat sikap PJ itu pun merasa kecewa karena sikapnya masih sama seperti dahulu. Dosen yang mengetahui perilaku PJ pun kemudian memberikan hukuman, akan tetapi PJ yang tidak terima pun kemudian memutuskan untuk melaporkan hal tersebut kepada Ranjana. Namun sayangnya PJ tidak mendapatkan. Dan malahan Ranjana pun juga ikut memarahinya, karena itu merupakan sikap yang tidak sopan. Pada malam harinya saat PJ hendak tidur, ia menyemprotkan ruangan kamarnya, kemudian saat hendak tertidur ia dipeluk oleh teman sebelahnya lalu merasa jijik langsung terbangun dan pergi. Pada keesokan harinya ia mengikuti mata kuliah seni teater dan di sana ia berperan sebagai seorang pelayan lalu seorang satpam yang melihat itu pun kemudian mengejeknya karena raut muka PJ yang sangat lucu. PJ yang kesal karena diejek dan tidak mendapatkan peran yang diinginkan, ia langsung menghajar satpam itu untuk melampiaskan amarahnya. Dan dia juga memukul Casey yang merupakan teman sekamarnya.
karena ialah yang membuat PJ tidak bisa tidur setiap malam. Ranjana yang mengetahui sikap PJ yang sering membuat keributan pun memberikan hukuman kepadanya untuk membersihkan toilet dan juga mencuci baju penghuni asrama. Sialnya, PJ tidak bisa membersihkan toilet dan bahkan merusak pakaian penghuni asrama. Setelah itu, seluruh siswa diwajibkan untuk mengikuti pelatihan militer dan layanan desa. PJ yang baru pertama kali mengikuti kegiatan tersebut tidak dapat memahami aturan dasar hingga ia harus dihukum, dan juga pada saat pelayanan desa, PJ tidak bisa melayani dengan baik permasalahan yang ada di desa tersebut. PJ pun kelelahan dan memilih untuk tidur. Karena yang melihat PJ tertidur langsung melaporkannya kepada ketua tim, lalu ketua tim membangunkannya. Akan tetapi PJ yang tidak suka diganggu, ia marah dan langsung memukul Kara hingga terluka. Salah satu temannya pun melihat kejadian itu dan hendak melaporkan PJ ke keluarganya. Akan tetapi Kara membela PJ dan ia membawa PJ pergi ke rumahnya. Sesampai di rumahnya Kara, bukannya hukuman yang diterima PJ, justru ibunya memberikan PJ makan hasil dari suaminya melaut. Hasil suaminya melaut dengan sedih dalam 5 tahun ibunya hanya bisa bertemu anaknya setahun sekali karena Kara menetap di asrama. Ayahnya juga mengetahui PJ memukul anaknya tidak marah. Ia hanya memberitahu kepada PJ untuk tidak memukul perut Kara karena ia menderita sakit liver. Dan setiap harinya keluarganya mereka harus bekerja tanpa henti untuk pendidikan Kara karena mereka ingin anaknya tersebut menjadi orang yang sukses suatu saat nanti. Pada keesokan harinya PJ mendapatkan telepon dari pengacara di sana. Pengacara itu menjelaskan bahwa dalam wasiat kakeknya ia harus bisa menjadi ketua himpunan mahasiswa dalam kurun waktu 3 bulan pembelajaran. PJ yang mendengar hal itu pun merasa sangat kesal karena itu merupakan syarat yang sulit baginya. Namun ia tidak menyerah begitu saja. Lalu Sin pun kemudian berganti memperlihatkan PJ sedang mengobrol dengan Sindu di minimarket dan tiba-tiba datang seorang mahasiswa bernama Kamirajo. Maksud dan tujuannya ia ke sana adalah untuk menyatakan cinta kepada Sindu. Namun Sindu tidak menerimanya dan tanpa PJ sadari dirinya merasa cemburu melihat Sindu bersama pria lain. Malamnya di sebuah kafe, PJ dan teman-temannya bertemu dengan seorang dosen dengan mabuk. Dosen itu memberitahu jika ingin menjadi ketua himpunan siswa dengan mudah PJ harus membuat pesta miras dan memberikan sedikit uang ke mahasiswa lainnya. Keesokan harinya PJ pun meminta bantuan teman-temannya yang di kota untuk memulai rencananya dan tanpa waktu lama pesta pun digelar. Namun sayangnya pesta tersebut dilaporkan oleh teman kami Raju dan tiba-tiba Ranjana datang dengan marah. Ranjana juga mengetahui niat buruk PJ. Tanpa pikir panjang, ia langsung mendiskualifikasinya. Setelah itu Ranjana juga menyuruh satpam mengeluarkan barang-barang anak asrama yang sekamar dengan PJ. Dengan sedih, Rencana pun mengungkapkan kekecewaan kepada mereka karena mereka semua terpengaruh oleh PJ dan seharusnya mereka memberikan contoh yang baik kepada PJ. Dengan menyesal, teman-teman sekamar PJ pun berjanji tidak akan mengulanginya dan akan menjauhi PJ karena jika keluarga mereka tahu, mereka diusir dari asrama. Orang tua mereka pasti akan sangat sedih. Sejak saat itu, teman sekamar PJ menjauhinya, bahkan tidak seorang pun yang berbicara. Kami, Raju pun senang karena melihat PJ yang tidak masuk kelas dan menuduhnya mabuk di luar di jam pelajaran. Di sisi lain, terlihat dua anak sedang berteduh. Ternyata mereka berdua pulang lebih awal karena sekolah mereka bocor akibat hujan yang deras. PJ yang melihat mengantarkan kedua anak tersebut. Sesampainya di rumah mereka, PJ teringat kenangan masa kecilnya pada saat itu. Dirinya dimarahi oleh ibunya karena bermain di saat hujan. PJ pun melihat ayahnya sedang menasehatinya. Lalu tiba-tiba ada suara angin kencang yang menutup sebuah jendela. Kejadian itu kemudian mengingatkannya dengan kenangan buruk yang ternyata kedua orang tuanya meninggal karena kecelakaan. Malamnya ketika PJ ingin meninggalkan asrama, Kara memberikan sebuah kotak pemberian dari Ranjana. Ternyata kotak tersebut berisi foto dan surat dari kakeknya. Dalam surat tersebut menjelaskan bahwa ayah PJ kuliah di desa Siripuram dan menikah dengan gadis desa tersebut. Pernikahan tersebut telah mencoreng nama baik keluarga dan kakeknya tidak merestuinya. Seiring perjalanan waktu, kakek menyesal karena telah mengusirnya, telah meninggalkan istana, bisa menjadi pemimpin di desa tersebut. Namun sebelum dirinya membangun desa, ayah dan ibu tewas kecelakaan.
Kakeknya berharap PJ bisa mengikuti jejak ayahnya karena untuk memimpin perusahaan dibutuhkan pemimpin yang baik dan konsisten. Dalam kotaknya juga berisi foto orang tua PJ, kerabat warga desa, dan keluarga ibunya. Lalu setelah itu PJ baru mengetahui bahwa ternyata Ranjana adalah pamannya. PJ pun sedih karena dirinya baru mengetahui maksud dan tujuan kakeknya dalam surat wasiat tersebut. Kemudian PJ meminta satu kesempatan untuk memperbaiki semua kesalahan yang telah ia lakukan. Dan beruntung pada akhirnya semua orang memberikan PJ satu kesempatan lagi. Sejak saat itu PJ berusaha mengubah sikapnya menjadi lebih baik, bahkan di saat Amir Raju mengompori warga desa karena mengadakan pesta buruk, PJ tetap menjaga sikapnya. Pada saat malam hari, teman sekamarnya mengatakan kepada PJ bahwa mereka akan mendukungnya lagi jika PJ dapat berubah menjadi pribadi yang baik. Mereka juga membentuk tim PJPL yang berarti pasukan mahasiswa pilar Zamindar. Di sisi lain, Amir Raju merasa percaya diri akan menjadi ketua mahasiswa karena setengah dari mahasiswa berasal dari kasta mereka dan keluarga Amir Raju adalah keluarga yang cukup terpandang. Sedangkan PJ mulai serius mengikuti pembelajaran di kelas dan mencoba untuk menerapkannya di lingkungan masyarakat desa. Nanti dia pun membantu masalah desa mulai dari menutup lubang jalan dan mengecat kerbau agar terlihat di malam hari. Melihat para pria hidung belang mengintip para gadis turun dari bus, ia pun kemudian membuat pijakan batu agar lebih mudah untuk turun. Kemudian dalam militer, untuk pertama kalinya PJ menggendong seorang nenek yang sedang sakit untuk diperiksa kesehatannya. Sedangkan Amir Raju sibuk mempromosikan diri lewat televisi dan membagikan brosur kampanye ke banyak mahasiswa. Kemudian pada keesokan harinya memperlihatkan PJ yang membeli barang di pasar dan ia merasa terkejut ketika mengetahui seorang nenek hanya mendapatkan keuntungan 10.000 per hari. Akan tetapi nenek tersebut tetap semangat untuk berjualan. Lalu nenek itu pun menjelaskan kepada PJ bahwa kebahagiaan itu berasal dari hati bukan materi. Dan juga tidak perlu kaya raya untuk bisa mendapatkan sebuah kebahagiaan. Kemudian scene berganti memperlihatkan PJ yang sedang membantu mengkremasi sebuah mayat yang merupakan ayah dari teman sekamarnya. Setelah semua itu selesai, Kara mengira PJ hanyalah sebuah pencitraan saja. Karena sesuai aturan adat, hanya penduduk lokal yang harus menggotong. PJ pun marah dengan adat tersebut karena yang dilakukan hanya untuk membantu temannya. Melihat PJ telah berubah, Sindu memberanikan diri untuk mengungkapkan rasa sukanya. Ia juga berkata bahwa ia lebih menyukai PJ sekarang ketimbang yang dulu. Dengar hal tersebut, PJ pun terkejut dan senang. Sejak saat itu mereka resmi berpacaran. Kemudian, tepat di hari pemilihan ketua mahasiswa, Amir Raju menjelaskan visi dan misinya. Namun semua yang dikatakan Amir Raju itu merupakan sebuah visi dan misi menjadi seorang kepala desa. Ia juga terus memprovokasi semua mahasiswa dan mengatakan bahwa PJ datang telat karena itu merupakan kebiasaan buruk sebagai seorang pemabuk. PJ yang mendengar hal tersebut membenarkan pandangan semua orang bahwa meskipun dia merupakan seorang pemabuk, tetapi cara berpikirnya dengan Amir Raju sangatlah berbeda. Dan di sana ia juga menyampaikan visi misinya. Jika ia terpilih menjadi ketua mahasiswa, ia akan memperbaiki kampusnya menjadi lebih baik. Dengan kesombongannya itu, Amir Raju tetap yakin bahwa ia akan menang di pemilihan ketua mahasiswa tersebut. Karena kebanyakan dari mahasiswa memiliki kasta yang sama dengan dirinya. Namun sayangnya semua mahasiswa menolak untuk berpihak kepada Amir Raju. Mereka memilih PJ dan salah satu dari mereka berkata bahwa PJ tidak pernah membeda-bedakan siapapun dalam saling tolong-menolong. Hingga pada akhirnya ketua mahasiswa itu pun dimenangkan oleh PJ. Dan saat ujian semester akhir, Sindu terkesan dengan sikap PJ yang mengisi lembar ujian tanpa mencontek sedikit pun. Hingga pada akhirnya PJ dinyatakan lulus. Tak berselang lama, hari wisuda pun kemudian datang. Tiba-tiba ada sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang pria. Pria yang dalam mobil tersebut pun tak lain adalah Kara. Ternyata pada bulan lalu Kara keluar dari kampus karena ia direkrut di perusahaan cat besar yang berada di kota. Itu semua bisa terjadi pada saat dirinya berhasil mengubah kapal ayahnya yang berkarat menjadi bagus kembali. Dan juga semua teman sekamar PJ pun kemudian lulus.
Lalu pada saat PJ dipanggil ke atas panggung untuk memberikan sebuah penghargaan, secara tiba-tiba Amir Raju berkata dengan lantang bahwa semua yang dilakukan PJ itu hanyalah pencitraan untuk mendapatkan warisan dari kakeknya. Sontak yang lain pun terkejut mendengar kebenaran tersebut. Namun untung saja Kara tak hanya diam, ia menjelaskan bahwa sehari sebelum pemilihan ketua mahasiswa dengan setia, PJ menemani Kara di rumah sakit. Saat itu karena akan divonis mati jika tidak segera mendapatkan donor hati. Dan harga untuk donor hati sebesar 500 juta rupiah. PJ pun berusaha untuk membantu Kara karena baginya Kara sudah dianggap sebagai keluarganya sendiri. Lalu PJ meminta bantuan kepada teman-temannya yang di kota namun mereka semua menolak PJ. PJ pun kemudian menceritakan masalahnya kepada pengacara keluarganya. Pengacara tersebut menjelaskan bahwa jika PJ tidak sanggup melakukan syarat dari kakeknya akan memberikan 600 juta rupiah. PJ pun kemudian memilih menyerahkan seluruh kekayaan kakeknya demi bisa menyelamatkan Kara. Sedangkan sisa uang 100 juta yang ia miliki diberikan kepada Ranjana agar bisa berguna untuk kampusnya. Karena baginya sekarang dengan pengalaman hidup dan ilmu yang didapat dari kampus dan masyarakat desa, PJ tidak takut untuk menjalani kehidupan ke depannya dan sesungguhnya harta yang paling berharga adalah teman-temannya yang tulus bersama dirinya. PJ pun kemudian berterima kasih kepada semua dosen terutama pamannya karena telah menuntunnya ke jalan yang benar. Dengan sedih, pamannya bangga dan langsung memeluknya. Sedangkan arwah kakeknya yang melihat cucu kesayangan tersebut bisa berubah menjadi lebih baik, dapat pergi dan beristirahat dengan tenang. Lalu setelah semua acara selesai, pengacara keluarganya tersebut mengunjungi PJ dan memberitahukan bahwa dalam wasiatnya itu kakeknya mengatakan bahwa jika PJ menyerahkan kekayaan demi tujuan yang baik, maka tanpa melakukan syarat sebelumnya, ia akan secara otomatis mendapatkan semua warisan kakeknya itu. PJ yang mendengar pun kesal karena pengacaranya tersebut tidak memberitahunya sejak awal. Melihat ekspresi PJ yang kesal, ia pun merasa takut namun PJ tidak menyesal dan langsung memeluk pengacaranya itu dan film pun selesai. Itu dia alur cerita dari film Villa Jamindal. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.